Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahdil badri ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dan kapanpun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini kita semuanya berstatus sebagai hamba. Hamba yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifatul fil ardi, yaitu sebagai pemimpin yang akan memimpin dunia ini, yaitu seluruh alam ini. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat ini kepada kita di dalam Al-Quran sebagai memuliakan kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang sempurna. Namun bagaimana kita menyikapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang ditulis di dalam Al-Quran sebagai ahsani taqwim, yaitu manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tapi ada kalanya kita mendengar bahwasanya manusia itu tidaklah sempurna. Ketidaksempurnaan manusia ini ialah karena banyak sebab dan penyebabnya, yaitu mereka yang Allah ciptakan kepada manusia itu ialah nafsu. Nafsu ini ialah terdapat banyak di dalam nafsu itu macam-macam, yaitu nafsu yang mana nafsu itu kalau kita melakukannya maka derajat kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga nafsu yang mana kalau kita mengerjakan nafsu itu maka kita dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai manusia kita harus bisa menyaring keburukan dan kebaikan. Dengan apa kita menyaring itu? Ialah dengan akal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal untuk berpikir, untuk menyaring yang mana baik dan yang mana yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hati ialah untuk merasakan akan ada getaran-getaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau getaran itu baik, kalau getaran itu positif, maka itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau getaran itu negatif atau getaran itu buruk, maka itu adalah cobaan atau teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai Khalifatul fil ardi, sebagai kita manusia, bagaimana kita bisa mencapai derajat al-insan al-kamil, maka kita harus bisa dengan sebaik-baiknya menggunakan, menyempurnakan serta memaksimalkan yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal dan hati.
Kalau seorang yang bisa memakai akal, begitu juga menggunakan hatinya untuk beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka manusia itulah bisa mencapai pada derajat insan al-kamil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit penyampaian ini supaya kita bisa merenungi hakikat pada diri kita sebagai hamba yang Allah ciptakan kepada kita ini. Karena banyak yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengetahui akan hakikat dirinya, maka sudah tentu dia akan mengetahui akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.